Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel YouTube aku, Envel. Nah hari ini aku sebenarnya mau menceritakan sesuatu sesuai judul yang udah kalian baca. Dan ini aku nggak pakai mic, jadi aku pakai headset ya. Jadi kali ini aku mau nyeritain tentang, aduh menceng lagi. Oke guys, lanjut. Jadi aku sebenarnya mau bikin beberapa part. Nah, part yang ini aku mau nyeritain dulu kenapa sih bisa sertifikasiku itu lama banget. Padahal aku mulai ngajar itu kalau dihitung masuk ke Simpatika itu berarti mulai dari tahun 2016 dan aku baru mendapatkan tunjangan sertifikasi itu baru di tahun 2021. Lama juga kan? Sorry, suara motornya emang. Terus itu kenapa bisa terjadi? Nah, kali ini aku mau nyeritain hal itu dulu, nanti baru part selanjutnya supaya kalian tidak terjadi seperti apa yang aku alami, nanti aku akan kasih tips-tipsnya ke kalian. Nah, sekarang aku ceritain dulu kenapa sertifikasiku itu lama banget cairnya. Jadi tuh awalnya gini, pas di tahun 2016 gitu aku kan masuk ke MTS, ngajar di sebuah MTS. Terus setelah itu aku masuk ke Simpatika. Nah, posisinya aku sudah PPG SM3T. Nah, pada waktu itu juga masih terjadi kebingungan jujur karena pertama untuk NUPTK dulu itu ada istilahnya apa ya, kayak kita bareng-bareng seluruh alumni SM3T angkatan ketiga dan sebelumnya itu kayak eh, masukin data-data nanti untuk pengajuan NUPTK. Itu yang pertama. Jadi sudah secara kumulatif gitu. Nah, dari pikiran itu aku tuh nggak tahu kalau itu bisa iya bisa enggak gitu. Jadi aku harus hanya nunggu-nunggu aja. Itu yang pertama. Itu kesalahan aku yang pertama. Nah, yang kedua, eh, aku nggak tahu nih untuk mendapatkan NUPTK itu aku harus menunggu berapa tahun atau masa jabatan berapa tahun dulu, aku nggak tahu. Jadi pada waktu itu aku nggak aware banget, aku nggak peduli banget sama yang namanya Simpatika. Jadi kalau kalian di Kemendikbud itu namanya Dapodik ya kan, masuk Dapodik. Kalau di bawah naungan Kemenak seperti aku itu namanya adalah Simpatika. Nah, ketika kalian sudah terdaftar di situ jadi seorang guru honorer maupun sudah PNS, karena aku belum PNS ya kan, itu agak apa ya istilahnya tuh aku belum tahu gitu, masih meraba-raba ini Kak, apakah aku harus memakai NUPTK yang ada di apa namanya kemarin yang udah dikumpulkan secara kumulatif dari alumni-alumni, atau aku harus gimana nih gitu, bingung juga apakah harus nunggu dari sekolah atau gimana. Nah, itu yang aku bingung banget. Nah, setelah itu udah nggak pernah lagi aku kayak istilahnya mikirin masalah Simpatika itu, karena jujur aku juga takut juga gitu, banyak guru-guru lama yang belum sertifikasi atau mungkin belum mendapatkan TI atau apapun itu tunjangan insentif. Aku juga nggak tahu karena aku merasa aku orang baru gitu kan di lingkungan sekolah tersebut. Jadi kalau seandainya kayak aku terburu-buru, aku takutnya tuh dikira serakah, baru masuk aja udah mikirin tunjangan apa segala macam. Aku tuh takutnya kayak gitu, pikiran-pikiran negatif yang nantinya akan keluar ke apa namanya dari pikiran mereka tuh aku takut banget gitu. Jadinya aku kayak lebih slow aja lah, ya udahlah, kayak gimana ya istilahnya, ya takut aja lah gitu, dibilang serakah lah, dibilang apa, makanya aku kayak udah slow, yang namanya rezeki itu pasti ada waktunya, aku mikirnya kayak gitu. Dan akhirnya itu menjadikan aku nggak aware banget, nggak peduli banget sama Simpatika. Nah, itu salahnya yang pertama ya, itu salahnya yang pertama. Yang kedua, setelah beberapa tahun, udah 2018, berarti kan udah 2 tahun aku di situ, akhirnya aku dapet TI, ya kan, dapet TI. Nah, dapet TI itu aku nggak tahu
nggak tahu gimana tiba-tiba dapat TI diusulkan oleh operator atau gimana. Nah itu yang aku nggak tahu, tiba-tiba dapat TI kan di tahun 2019 karena aku sudah menikah dan sekarang pindah ke Jepara. Akhirnya aku nyari sekolahan induk yang baru, MTS yang baru. Alhamdulillah diterima di sekolah yang aku sekarang ini. Nah itu semakin membuat aku kayak rasa ingin tahuku juga semakin besar gitu, walaupun sebenarnya aku masih nyabang gitulah, maksudnya masih ngajar yang di sekolah pertama tapi juga ngajar di sekolah yang kedua seperti itu. Nah di situ walaupun aku dapat TI itu kayaknya nggak nyampe setahun deh, cuman berapa bulan doang gitu karena aku pindah gitu kan. Terus aku mikir ini sebenarnya tuh aku bisa dapat sertifikasi nggak sih sebenarnya, seperti itu. Aku beranikan diri coba untuk tanya. Nah eh, yang kedua ini nih, menurut aku juga ketika kalian aware, menurut aku kalian juga harus berusaha punya komunikasi yang baik dengan operator yang ada di sekolahan. Biar kalian tuh tanya, Pak sebenarnya saya sudah bisa ini belum, udah bisa sertifikasi belum, ada apa namanya pengajuan in passing belum, atau apa segala macam. Itu seharusnya kalian punya komunikasi yang baik seperti itu. Nah di sekolah yang pertama tuh kayak aku karena rasa takutku itu, jadi aku kayak ya udahlah gitu, dan tidak ada info apapun. Maksudnya Bu nanti sertifikasi gini ya Bu, sertifikasi gini ya, itu pun juga nggak mungkin juga karena kesibukan operator, karena harus ada data emis dan lain-lain, itu kan juga pusing juga ya operator. Aku maklumi sih itu, aku maklumi banget, makanya ya udahlah intinya aku nggak berani bertanya, aku tidak berani memaksakan karena takutnya kayak aku terlalu terburu-buru atau mungkin apalah, itulah intinya gitu. Nah, singkat cerita, aku udah sampai sekolahan sini 2019. Terus aku beraniin untuk tanya, Bu, aku punya permasalahan seperti ini dengan kurikulum waktu itu, Bu Anita. Terus setelah itu aku coba nanya ke operator. Nah, pada waktu pindah itu pun juga TI ku itu terputus, tunjangan insentifnya terputus. Tunjangan insentif itu dapatnya berapa sih? Dapatnya adalah 250.000 atau 275.000, aku lupa ya, pokoknya sekitar 200-an ribu per bulan. Jadi itu biasanya keluarnya itu 3 bulan atau 6 bulan atau bahkan 1 tahun langsung. Nah karena aku pindah ke Jepara, berarti untuk anggaran daerahnya itu kan nggak ada namaku kan, jadi akhirnya aku nggak bisa menerima TI itu. Aku digugurkan lah, intinya seperti itu, digugurkan untuk mendapatkan TI. Nah dari situ aku bener-bener kayak ya istilahnya tunjangan sertifikasi nggak dapet, tunjangan TI nggak dapet, ya udahlah gitu. Walaupun jujurnya memang agak kecewa, maksudnya kecewanya tuh kayak ya rezeki yang seharusnya gue dapet akhirnya nggak dapet, ya udahlah gitu. Mau nggak mau harus ikhlas dong, ya kan, harus ikhlas. Terus akhirnya setelah masuk 2020 aku tanya lagi sebenarnya tuh kekurangan aku tuh apa ya, kayak gitu. Nah aku mulai aware banget itu pertengahan tahun 2020 ketika ada BSO atau bantuan upah, itulah intinya seperti itu. Nah ketika aku buka Simpatika, kaget dong aku, sebenarnya apa sih yang membuat aku nggak bisa ngajuin sertifikasi tuh apa sih. Akhirnya aku otak-atik sendiri deh tuh apa namanya Simpatika, ya bukan di otak-atik sih tapi mencari tahu sebenarnya apa sih gitu. Nah nanti aku kasih tahu gimana tipsnya nanti di part yang kedua. Ini aku cerita dulu ya. Nah itu BSU aku mengajukan, jadi aku mengajukan sendiri, maksudnya aku tahu apa namanya BSU itu harus buka Simpatika, harus ngupload ini ngupload itu, aku upload sendiri gitu. Walaupun apa namanya aku udah tahu dari temanku, terus operator baru ngasih tahu. Terus yang penting aku kasih di situ dulu lah gitu, walaupun teman-teman yang lain kayak belum upload dan lain-lain, pokoknya aku jalan sendiri dulu. Nah disitulah aku melihat sebenarnya aku tunjangan itu kan, nanti kalau kalian lihat di bagian sini ya, nanti aku kasih gambar di sini, itu sebenarnya tuh ada
istilahnya apa ya, istilahnya menunya tuh apa aja sih, aku bukain satu. Terus setelah itu ada yang namanya SKAKPT. SKAKPT itu sudah mulai diterbitkan dari tahun 2019, tapi di situ kayak tidak diterbitkan dan lain-lain. Terus aku lihat tuh tunjangan, kenapa tidak dapat tunjangan, pertama tidak ada NRG, ya kan. Terus kok hanya nggak dapat NRG doang, dan yang kedua itu jam, karena jam waktu itu kan memang aku masih ini ya, masih ngajar di sekolah yang satunya di Demak dan sekarang di Jepara. Aku juga ngajar dua-duanya, jadi waktu itu tuh masukinnya tuh kayak nggak apa ya, ya nggak tahu lah, pokoknya intinya jamku kurang, intinya gitu, pokoknya jamku kurang. Terus setelah aku lihat lagi sebenarnya apa sih yang nggak ini gitu, aku cek di bagian apa aku lupa, tapi di situ ada tulisannya NPK. Aku baru inget NPK itu sebenarnya kan NUPTK, tapi yang mengeluarkan itu bukan dari dinas tapi dari Kemenak. Aku pikir mungkin ini sama nggak ya sama NUPTK. Aku cari di internet, di Google, ternyata itu sama, bener. Berarti NPK itu adalah NUPTK yang dikeluarkan oleh Kemenak. Oke dong. Oh berarti aku udah punya. Oke. Terus setelah itu aku ngecek NRG-nya nggak ada nih. Dari semuanya itu berarti hanya jam dan juga NRG ku aja yang belum ada. Terus gimana? Aku cek pengajuan tuh di NRG apa gitu, Verval. Oh ya, di Verval NRG itu ada. Terus habis itu ternyata aku sudah bisa mengajukan dari tahun 2019, dan aku nggak tahu 2019 apa 2018 gitu, dan itu aku nggak tahu sama sekali. Itu bodohnya aku, kenapa aku nggak aware sama apa namanya simpatik aku sendiri. Kalau yang negeri ya berarti ya dapodik gitu kan, intinya seperti itu. Karena kita nggak bisa 100% itu apa ya, memasrahkan diri kepada operator, karena operator juga pekerjaannya kan banyak kan gitu. Udah, terus habis itu aku coba pengajuan dan lain-lain, dan ternyata alhamdulillah bisa di akhir 2020 Oktober aku ngajuin, alhamdulillahnya November langsung di ACC, dan Desember aku mulai ngajuin sertifikasi. Alhamdulillahnya Januari 2021 aku sudah menerima tunjangan sertifikasi sebesar 1.500.000 per bulan, belum dipotong dengan pajak ya. Kalau potong pajak sekitar 1.400.000-an seperti itu. Jadi nanti apa saja sih yang harus kalian lihat, kenapa sertifikasi kalian itu istilahnya apa ya, bukan lama sih, tapi nggak kunjung keluar juga, kenapa, nanti aku kasih tips-tipsnya. Oke, di part yang kedua nanti ya, tunggu aja pokoknya. Terima kasih sudah mendengarkan, semoga ini bermanfaat bagi kalian, terutama yang mengajar di Kemenak dan sudah PPG. Semoga ini menjadi salah satu apa ya namanya, jalan bagi kalian agar sertifikasinya bisa cepat cair gitu ya. Oke, mungkin itu saja, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah subscribe, sudah like, dan sudah komen. Semoga menjadi berkah bagi kalian semuanya dan bagi kita semuanya. Terima kasih.